Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pemilih. Selamat datang di podcast KPU Kabupaten Sampang. Podcast Ngode Ngopi Demokrasi. Di sini saya Dinar Laksmi Murti sebagai host, dan pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat keren sekali. Di sini ada Pak Karim ya, Komisioner KPU Kabupaten Sampang. Selamat pagi Pak Karim. Selamat pagi Pak. Sehat ya Pak ya. Ya nih cuacanya lagi mendung-mendung gimana gitu ya Pak ya. Semoga tetap sehat selalu. Amin, amin, ya. amin, amin. Mungkin bisa diperkenalkan Pak Karim ini kepada teman-teman pemilih sekalian. Oke, terima kasih Mbak Dinar ya. Teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Karimullah, Komisioner KPU Kabupaten Sampang, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman KPU ya, dan teman-teman sekretariat yang sudah mempersiapkan sedemikian rupa perihal tempat dan juga fasilitas yang sudah disediakan oleh teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih berkembang lagi ya, amin, bisa amin. lebih diterima oleh masyarakat, terutama teman-teman Gen Z begitu. Karena banyak juga ya Pak ya, sekarang Gen Z sudah bisa memilih ya Pak ya. Gen Z sekarang tuh udah pada kritis-kritis, makanya dapat media informasi itu sangat gampang sekali. Sangat penting. Pastinya dari podcast kita ya Pak ya. Iya, boleh. Iya. Jadi sebagai bahan pengetahuan juga bagi teman-teman sekalian ya, terutama yang teman-teman muda-muda yang Gen Z, pemilih pemula itu juga sangat Saya juga penting. Gen Z kebetulan Pak ya. Jadi saya kalau sekarang mau dapat informasi tentang KPU nih udah nggak perlu lagi baca-baca ya Pak ya. Sekarang tinggal buka aja podcast YouTube, dari gitu ya. YouTube, tinggal dengerin sambil tidur. Oh, ternyata informasi gampang diakses ya Pak. Kalau saya gengsi. Gengsi dan gengsi ya. Kalau saya gengsi. Jadi di sini Pak Karim sebagai Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Pemilih ya Pak, Data dan Informasi ya. Betul. Jadi di sini Divisi Rendatin atau Perencanaan Data dan Informasi ini apa aja sih Pak, tupoksinya apa aja yang dikerjakan oleh Divisi Rendatin ini Pak? Oke, teman-teman perlu diketahui bahwa kami pengampu dalam bidang perencanaan informasi, data dan informasi. Di sini ada dua bidang sekaligus, yaitu perencanaan dan juga data dan informasi. Teman-teman, saya jelaskan perihal perencanaan ya. Jadi di KPU teman-teman adalah instansi pemerintah yang tugasnya merupakan pelaksana dalam pelaksanaan tahapan pemilu ataupun pilkada. Jadi di perencanaan ini, di divisi perencanaan ini adalah sebuah divisi yang menitik beratkan tugasnya pada urusan perencanaan kegiatan, perencanaan anggaran, perencanaan kegiatan dan lain semacamnya, dan sehingga nanti menyusun sebuah rencana-rencana baik itu kegiatannya beserta dengan anggarannya begitu. Dan data informasi adalah data-data pemilih yang fokusnya adalah persiapan dalam mulai dari penerimaan DP4, dalam hal ini data pemilih yang kita terima dari KPU dan Kemendagri, yang isinya juga nanti kita olah menjadi daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, dan sampai menjadi daftar pemilih tetap. Jadi ada dua divisi yang kami ampu, yaitu adalah perencanaan juga data dan informasi, seperti yang saya jelaskan di depan tadi begitu. Oke ya. Ya, jadi kan tentang dua ya Pak ya, yang diampu ya, perencanaan dan data informasi. Termasuk data-data pemilih juga ya Pak ya, yang dikelola oleh Rendatin ini ya Pak ya. Jadi mungkin baru-baru ini kan kita habis saja melakukan coktas ya Pak ya, atau cokli terbatas. Mungkin itu juga berkaitan ya Pak ya, yang diampu oleh divisi Rendatin ini. Jadi mungkin di sini teman-teman pemilih ada yang nggak tahu nih Pak, jadi coktas itu apa sih gitu. Mungkin Pak Karim ini bisa jelaskan ke teman-teman pemilih juga ya. Oke teman-teman, jadi di kami juga bekerja sesuai regulasi ya. Jadi ada namanya PKPU 1 dan 5 yang terbit di pertengahan tahun kemarin sekitar bulan April ya. Itu perihal tentang pemutaran data pemilih berkelanjutan.
Coktas itu merupakan bagian terpenting dalam hal pemungutan data pemilih berkelanjutan tersebut. Jadi teman-teman perlu kita ketahui, kemarin kita sudah melaksanakan coklit terbatas di beberapa wilayah, ada sekitar 11 atau 12 kecamatan ya, 12 kecamatan kalau tidak salah di se-Kabupaten Sampang di beberapa desa. Memang tidak semua, tidak menyeluruh. Ada yang kita dapat data yang dari pusat, itu yang kita coktas, Mbak Dinar. Jadi seperti data meninggal, data usia 100 tahun ke atas, jadi kami turun ke bawah untuk melihat apakah betul orang ini usia 100 tahun masih ada di rumahnya begitu. Apakah masih beraktivitas ataupun dalam hal ini di temuan kami apakah sudah meninggal ataupun begitu. Jadi beberapa hal yang perlu kami jelaskan perihal Coktas adalah coklit terbatas yang kami terima adalah data-data yang memang data anomali begitu ya. Dalam hal ini beberapa data yang saya sebutkan di awal tadi, usia 100 tahun ke atas ternyata memang beberapa orang ada yang hidup begitu, dan juga ada beberapa yang memang sudah wafat begitu. Dan data-data yang perihal dengan semisal TNI Polri begitu, teman-teman yang masih muda sudah masuk TNI Polri ternyata begitu, ataupun sebaliknya teman-teman TNI Polri yang sudah pensiun itu kan juga masuk dalam data pemilih baru, artinya mereka adalah pemilih baru begitu, Mbak Dinar. Iya, intinya Coktas ini kita mencocokkan data ya Pak ya, langkah lanjut dari PDPB, pemutakhiran data, pembaruan data ya Pak ya, mencocokkan data antara KPU dan data real yang ada di lapangan. Yang ada di lapangan, ya, jadi kemarin itu kita mencoktas yang orang-orang yang usia 100 tahun ya Pak ya, 100 tahun ke atas itu kita teliti lagi ya Pak ya, pencocokan lagi apakah ini masih hidup apa enggak. Kalau udah meninggal kita coret ya Pak ya dari data kita, jadi nggak ada data ganda, data palsu gitu ya Pak ya. Nggak ada kayak isu-isu di luar sana yang kayak KPU tiba-tiba mencatut data gitu ya Pak, itu hoax ya Pak ya. Iya benar-benar, jadi penting ya, memang data-data anomali yang kami terima, memang ada beberapa data yang data ganda semisal, ataupun data yang 100 tahun ke atas, ini juga perlu kita turun ke bawah. Kita sudah berkoordinasi dengan instansi terkait, semisal Dispenduk Capil, masukan-masukan dari Bawaslu, itu juga penting. Jadi kami selama belum masuk pada tahapan pelaksanaan pemilu ataupun pilkada, kami menerima semua masukan, menerima semua tanggapan dari masyarakat, baik itu perseorangan ataupun dari lembaga atau instansi terkait begitu, seperti memang yang saya sebutkan tadi, semisal Bawaslu misalkan, ataupun Dispenduk Capil sekaligus begitu. Itu juga tidak masalah, kami juga menunggu sampai proses pelaksanaan masuk pada pelaksanaan tahapan pilkada ataupun pemilu. Karena memang di PKPU 1/25 itu juga dijelaskan bahwa tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu adalah pelaksanaan non tahapan, artinya sebelum masuk pada tahapan kami dipersilahkan untuk melaksanakan coklit terbatas misal begitu. Kita boleh mengolah data sedemikian rupa, data-data sampah, mungkin ada istilah data-data sampah, kita lakukan pembersihan data begitu sebelum masuk pada tahapan. Jadi penting bagi teman-teman sekalian, semisal punya tanggapan, punya masukan, segera ajukan ke kami, ke KPU, kita standby 24 jam begitu. Ya, jadi banyak tujuannya Pak, mungkin bisa dirincikan Pak tujuan dari Coktas kemarin kita turun ke lapangan itu apa aja ya Pak ya, mungkin ya ke teman-teman pemilih ini. Oke, jadi begini teman-teman sekalian ya, jadi kemarin kita waktu pelaksanaan coklit terbatas memastikan bahwa data tersebut real apa tidak begitu. Ternyata banyak kejadian-kejadian di bawah begitu. Ada beberapa warga Sampang ternyata juga panjang umur begitu, di usia 100 tahun ke atas begitu. Alhamdulillah. Kita juga temukan data itu, dan juga
beberapa cerita lucu juga dibawa ketika kita melaksanakan ada cerita terbatas. lucunya juga ya Pak ya, Iya. ternyata ya pada saat pelaksanaan Coktas ini ya Pak ya. Gimana bisa diceritakan mungkin Pak ke teman-teman pemilih? Iya, kita kemarin waktu turun ke bawah, teman-teman warga sekitar memikir bahwa kita ini ya sedang apa istilahnya ya, petugas dari dinas sosial begitu. Mereka pikir bukan dari KPU, mereka pikir kita teman-teman yang kita datangi, warga sekitar yang kita datangi dapat bantuan begitu. Ternyata bukan begitu. Ya memang kaget ya Pak ya. Memang mungkin agak kaget. Banyak yang kurang tahu ya. Betul. Kita ngapain sih ini dari orang-orang datang gitu ya Pak ya. Ini mau ngelakuin apa? Ternyata kita ngelakuin Coktas ya Pak. Warga berpikir bahwa KPU itu tugasnya ya di waktu pemilu, waktu pilkada begitu. Jadi perlu kita kasih tahu ke teman-teman, ya, Pak, berikan edukasi bahwa banyak sekali kegiatan yang kita lakukan pasca tahapan. Contohnya ini salah satu pekerjaan kami ya Pak Coktas ya Pak ya, pencocokan data pemilih atau coklit terbatas gitu ya Pak ya. Jadi mungkin di sini karena podcast kita ngode ngopi demokrasi nggak afdol ya Pak rasanya kalau ngopi dulu lah Pak ya mungkin ya. Tapi berat juga nih topiknya ya. Habis cerita hal apa yang terjadi di lapangan mungkin ngopi dulu Pak. Oke, terima kasih. Ya ini kopi ini asli. Ngopi ya. Ngopi demokrasi. Tapi ya, ini seru ya Pak ya. Kopinya yang nggak seru ini. Soalnya saya kan biasanya kopinya harus pahit. Jadi gitu ya, Pak, jadi kopi itu tanpa gula kafein dalam kandungan gula itu dalam kandungan kopi itu akan lebih terasa ke badan. Tapi kalau misalkan kopi ada gulanya itu namanya kolak begitu, Pak. Oh, kolak. Iya. Lebih ke kolak masalahnya. Itu terlalu manis. Tapi itu ya Pak, kita udah bahas tentang coklit terbatas. Berarti coklit terbatas ini dilakukan oleh pihak KPU ya Pak ya. Betul, gitu ya. betul. Mungkin bisa dijelaskan juga Pak gimana lebih rincinya. Berarti kita melakukan Coktas ini setiap kapan ya Pak ya gitu? Secara berjenjang dalam hal pelaksanaan Coktas itu dilaksanakan oleh KPU RI, oleh KPU Provinsi dan juga KPU Kabupaten Sampang. Jadi di sini kita pelaksanaan Coktas karena memang kita juga harus melaksanakan hal itu ya, dalam hal ini Coktas kami juga memaksimalkan teman-teman KPU sendiri yang ada di SDM KPU Kabupaten Sampang gitu. Jadi untuk turun ke 12 kecamatan itu kami menjadwal dan meminta bantuan kepada teman-teman baik oleh komisioner ataupun dari pihak sekretariat untuk membantu pelaksanaan Coktas ke bawah. Kemarin sudah, jadi berbeda memang dengan hal ketika tahapan itu juga berbeda karena ini kan tahapan. Jadi kami tidak memiliki badan ad hoc begitu. Jadi kita sebagai KPU sesuai dengan PKPU 1225 ya harus turun ke lapangan sendiri begitu. Kita langsung ya Pak yang terjun ya. Betul. Menyesuaikan dengan data yang sudah kita terima begitu. Okay. Tapi ini Pak, ada mungkin teman-teman pemilih ini juga banyak yang kurang tahu ya kan, ini ada Coktas itu coklit terbatas, ada juga mungkin coklit reguler ya Pak ya. Betul. Bedanya apa sih Pak antara Coktas dan coklit reguler ini? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Jadi dari segi waktu ini berbeda dan juga pelaksananya juga berbeda. Dari segi waktu Coktas ini kita laksanakan menyesuaikan dengan pelaksanaan non tahapan. Jadi selama tidak masuk tahapan dimulai dari sekitar bulan April 2025 kemarin sampai nanti masuk pada tahapan di pemilu sekitar pertengahan 2027 H-20 bulan sebelum pelaksanaan pemilu, teman-teman KPU akan selalu mengupgrade data karena kan data ini dinamis kan, dinamis. Bisa bertambah, bisa berkurang, bisa berubah-ubah. Jadi kita akan lakukan hal itu sampai nanti sebelum masuk pada tahapan. Dan pelaksanaannya adalah teman-teman KPU sendiri. Jadi SDM yang ada di KPU ini yang melaksanakan tugas untuk pelaksanaan Coktas tersebut.
dan juga metodenya juga berbeda. Kalau kita bandingkan dengan coklit reguler ini dibantu oleh teman-teman ad hoc. KPU dibantu oleh teman-teman ad hoc, ada PPK, ada PPS, ada juga Pantarlih, Panitia Pemungutan Data Pemilih. Ini yang membantu KPU untuk selalu mengupdate dan mengupgrade data yang ada di lapangan. Mereka juga sudah berpengalaman dan juga sudah menguasai sudah ada pembekalan khusus ya untuk melakukan coklit reguler itu ya Pak ya. Berarti bedanya Coktas dan coklit reguler pada waktu dan metode yang dilakukan pelaksanaannya itu masuk pada tahapan pemilu ataupun pilkada. Jadi kalau sudah masuk ke tahapan pemilu, sudah ada teman-teman ad hoc yang sudah dibentuk, baru teman-teman Pantarlih melaporkan ke PPS, berjenjang ke PPK dan sampai ke KPU. Itu data tersebut yang kami ambil begitu. Ini melanjutkan jawaban dari Pak Karim, gimana sih Pak caranya teman-teman pemilih ini tahu kalau nama-namanya udah tercocokkan dengan data yang ada di KPU Kabupaten Sampang? Apakah mereka sudah tercoklit apa belum gitu Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh teman-teman sekalian. Melalui website KPU ada cekdptonline.com, itu nanti teman-teman akan memasukkan NIK. NIK itu akan ketahuan apakah teman-teman sudah masuk dalam data pemilih atau tidak. Itu sudah ada secara nanti. Online ya Pak ya, secara bisa online diakses ya, bisa secara online. Bisa pakai HP sekarang kan begitu. Tinggal klik-klik gitu ya Pak ya. Tinggal klik begitu. Cara lainnya mungkin kalau enggak ini teman-teman kalau misalkan ke kota misalkan ya, bisa langsung ke kantor KPU. Kantor KPU Sampang. Ada yang mau datang mungkin bisa langsung, Pak, data saya ini udah bener nggak saya di sini? Saya punya hak memilih nggak? Saya bisa ya Pak di sini karena di sini kan sesuai jargon kita ya Pak, tagline kita KPU melayani. Jadi semisal ya teman-teman yang semisal ada teman-teman atau masyarakat yang sudah pensiun dari TNI Polri misalkan mau melaporkan untuk mendapatkan hak pilihnya begitu, bisa langsung ke KPU. Kita kapanpun siap begitu. Ya, intinya siapapun yang mau mencocokkan datanya kita terbuka lebar ya Pak ya. Betul. Ini banyak banget pembahasan kita tentang Coktas, penyesuaian data pemilih, PDPB ya Pak ya, banyak sekali. Mungkin dari Pak Karim ada closing statement nggak ya, atau pesan-pesan nih bagi saya dan teman-teman pemilih di rumah? Bagi masyarakat di Kabupaten Sampang, kami sewaktu-waktu ketika mendapatkan data pemilih yang anomali begitu, pasti akan ke lapangan untuk mengecek. Bisa jadi kita akan hadir ke rumah teman-teman sekalian begitu. Kita datang ya Pak, semoga nggak dipikir dari Dinsos lagi ya Pak ya. Dari lembaga lain ya, kita dari KPU nanti pasti kita pakai seragam ya, dari KPU betul. Bukan dari Dinsos. Bukan dari Dinas Sosial, bukan kita penyerahan bantuan, bukan. Ya mungkin kita cukupkan saja ya Pak ya episode podcast pada pagi hari ini. Semoga informasi-informasi yang Pak Karim sampaikan mengedukasi kita semua, memberikan insight-insight baru bagi kita semua. Terima kasih teman-teman pemilih telah menyimak podcast pada pagi hari ini. Jangan lupa like, comment, and share ya video kali ini di channel YouTube KPU Kabupaten Sampang. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya teman-teman. Tetaplah terinformasi dan terlibat dalam proses demokrasi. Salam KPU melayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.